Semua salah Bahlil. Kenapa Menteri SDM ini selalu menjadi bulan-bulanan? Terutama untuk kaum milenial, Gen Z, dan orang-orang yang berpikir kritis menginginkan perubahan. Dan ya kalian isi sendiri deh di sini. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua. Coba untuk mengerti, kita akan menguak kenapa Menteri Bahlil Lahadalia ini tetap dipertahankan Pak Prabowo dan mengapa para Gen Z, Gen Y ini sangat membenci beliau. Oke, Mas Denny Darko, fenomena keterkenalan menyeruaknya pembenci Pak Bahlil ini di media sosial lumayan berlangsung lama nih hingga hari ini, apalagi kalangan Gen Z dan generasi milenial, dan juga para pengamat politik juga banyak yang bilang bahwasanya Pak Bahlil ini salah satu top tier menteri yang harus direshuffle oleh Pak Prabowo. Nah, mungkin kalau melihat fenomena ini, apakah memang sebenarnya Pak Bahlil ini melakukan banyak blunder yang mungkin terhitung 3 kali blunder besarnya, atau mungkin memang ditugaskan oleh Pak Prabowo untuk menjadi bumper di pemerintahan beliau? Kesabaran ini sesuatu yang mungkin menjadi hal yang sangat mahal di era yang serba cepat, instan, dan semuanya berubah dengan kilat. Apapun yang terjadi di luar manusia ini, dengan teknologi dan segalanya, ini memang sangat cepat terjadi. Tapi kita tahu bahwa manusia, dengan apapun yang ada di dalam dirinya, ini tidak bisa mengikuti dengan serta-merta. Maka Bahlil ini adalah simbol dari kesabaran. Loh, kok bisa seperti itu? Ini adalah simbol bagaimana kita harus sabar, bahwa perubahan itu butuh waktu. Dan jika ternyata perubahan dipaksakan, maka revolusi, seperti Ferry Irwandi selalu katakan, ini akan terjadi. Revolusi dan perubahan di mana? Kita tahu bahwa pemerataan dan keadilan sosial ini belum terjadi dengan sempurna di Indonesia. Di negara yang kaya akan minyak, batu bara, energi yang melimpah di mana-mana, bahkan tidak hanya dari dalam negeri, tapi yang tumbuh pun, seperti sabut kelapa dan juga batok kelapa, ini bisa digunakan sebagai sebuah pengelolaan untuk ketersediaan energi juga, apalagi angin, air, energi juga. Tapi di negara dengan kekayaan yang luar biasa ini, kemarin saya mendengar ada seorang pemuda yang ditemukan mati karena kelaparan, sampai akhirnya dia meninggal. Banyak sekali kelaparan masih di mana-mana. Pemerataan ini belum adil. Pemerataan dari apa? Hasil tambang. Hasil tambang ini kan diperoleh dengan cara yang kalau Benix bilang ini bego. Digali, keluar batu bara, jual. Sawit juga dipanen, turun, jual. Para bos-bos yang ada di sana ini kan bukan orang-orang yang memperoleh ini semua dengan cara yang sekolah tinggi, terus kemudian mereka ini akhirnya menjadi seseorang yang sangat cerdas dan sebagainya. Ini masih dikelola oleh orang-orang yang memang mendapatkan ini dari kedekatan anggota keluarga. Dan hal-hal seperti ini juga yang akhirnya menyebar dalam pengelolaan hal itu tadi. Sumber daya energi yang terus kemudian tidak dikelola di Indonesia, tapi dijual ke Singapura, terus kemudian dibeli lagi dengan APBN yang di markup. Ini sesuatu yang terjadi sekian lama. Pak Prabowo nggak mungkin akan bisa memutus tali itu dengan langsung. Butuh orang yang memang memiliki pengetahuan lapangan di hal-hal yang itu tadi. Tapi juga ada di pihak pemerintah. Nah, kita kalau mau menertibkan parkir liar, kita nggak mungkin akan membayar seorang sarjana tata kota lulusan dari Harvard seperti itu. Kita perlu ya orang-orang yang tadinya ini tukang parkir, naik kemudian menjadi preman, naik terus kemudian menjadi seorang yang sukses mengelola preman-preman sekitar itu, terus kemudian menjadi seseorang seseorang mengetahui lapangan di sana tadi. Hal seperti itu rupanya masih harus kita lakukan di era seperti sekarang ini. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini sangatlah luas dan hal-hal seperti itu saya kira masih dikelola dengan sangat tradisional. Jadi ya ini adalah satu hal yang memang harus terjadi, mau tidak mau. Kenapa pada akhirnya maksudnya Pak Bahlil ini menjadi sebuah fenomena yang sangat amat dibenci? Apakah Pak Bahlil ini memiliki jalan
jalan karir di pemerintahan seperti Pak Jokowi yang pada akhirnya juga banyak yang membenci beliau begitu? Yang pertama tentu saja adalah apa yang dilakukannya. Karena apa yang dilakukannya sering blunder. Karena sejatinya memang dia mengetahui apa yang ada di lapangan, tapi saat beliau ini membuat kebijakan, banyak hal yang terus kemudian ini bertentangan. Karena apa yang terjadi di lapangan kadang-kadang berbeda dengan saat beliau harus melihat secara helikopter view dan menentukan sebuah kebijakan yang akan mengcover semua hal ini tadi. Maka banyak orang-orang yang sekarang pun ini masih banyak marah-marah karena premiumnya ini kotor dan sebagainya, motornya berebet. Nah, itu pertama. Kedua tentu saja ya beliau yang memang dengan gayanya yang ya sebenarnya cowboy sama kayak Pak Purbaya, tapi saya kan bukan lulusan ITB gitu. Atau bukan lulusan ya beliau kan sekolah perbankan lagi kan. Jadi kalau menurut saya ya apa saja beliau ini. Ditambah lagi memang sosok beliau yang memang ya kalau boleh saya katakan kan ya kalau Pak Purbaya kan tinggi ganteng seperti itu. Beliau ini kan orang kebanyakan begitu. Sehingga kalau saya kira beliau ini memenuhi semua centang untuk tadi orang-orang ini terus stereotyping kan, membenci dan terus menghujat beliau. Tapi saya pikir Pak Prabowo bahkan dan Pak Jokowi ya dulu ini nggak punya pilihan karena seseorang yang mengetahui lapangan ini seperti apa, mengetahui mafia-mafia ini bekerja dengan cara apa. Saya pikir ya masih Pak Bahlil ini, belum ada yang lain. Kalau seandainya ada orang yang memiliki pendidikan tinggi tapi dia juga mengetahui lapangan, saya pikir ini yang akan diangkat. Tapi saya pikir beliau ini diangkat bukan karena kecakapan dan kemampuannya yang dilakukan secara meritokratif, tapi lebih kepada pengalaman street smartnya beliau ini tadi. Dengan koneksinya ke orang-orang akar rumput yang saat ini memang mengelola secara langsung di lapangan kan. Bos-bos sawit dan juga batu bara ini kan orang-orang setempat yang jadi raja-raja kecil di sana. Nah ini orang-orang yang mungkin akan bisa berbicara secara langsung dan nyaman dengan seorang Bahlil Lahadalia ini tadi. Tapi fenomena meme aja kemarin kan sempat yang gara-gara SPBU swasta nggak punya stok bensin, terus jadi ada meme menghina Pak Bahlil dan lain-lain. Pak Bahlil pun memaafkan gitu. Apakah memang sebenarnya apa ya bahasanya kayak Pak Bahlil ini pada akhirnya ke depannya akan menjadi ya kayak Pak Jokowi versi light-nya mungkin? Saya kira enggak ya, beda ya Pak Bahlil dan Pak Jokowi ini. Kalau Pak Bahlil itu lebih kepada ya dia tahu apa yang dihadapinya dan dia ini sudah nggak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain terhadapnya. Dan kadang-kadang beliau ini pun juga merespon. Kalau Pak Jokowi ini kan ya saya kira Pak Jokowi stratanya ada di atas Pak Bahlil ya untuk merespon apapun dengan cara simbolisasi maupun yang lainnya. Tapi kita tahu bahwa ya saat ini tidak diganti itu karena belum menemukan orang yang memiliki satu hal street smart yang dimiliki oleh seorang Bahlil Lahadalia ini tadi. Orang Indonesia Timur yang mengetahui semuanya. Dan dengan kita ingin memeratakan ini ke Indonesia Timur, kita membutuhkan orang seperti itu. Sama seperti saat Pak Natalius Pigai ini diangkat menjadi ya Menteri HAM ini tadi. Ada yang desas-desus mengatakan dulu dia, ya maafkan kalau saya salah, silakan dikoreksi, juru parkir katanya di kementerian yang terkait ini tadi. Nah hal seperti ini memang menjadikan satu hal yang sangat sering terjadi di Indonesia. Bahkan kita tahu seperti bos-bos preman ini awalnya juga berangkat dari hal-hal yang non-formal seperti ini tadi. Tapi sampai kapan maksudnya kita bilang Bahlil ini menjadi simbol olok-olok mungkin masyarakat atau mungkin pelampiasan kebencian masyarakat terhadap pemerintah seperti itu? Ya sampai Pak Prabowo mengetahui bahwa hal ini juga sama pentingnya untuk disuarakan. Beliau ini memiliki fitur apa? Jika tidak, kita dengarkan masyarakat dan mencoba untuk mencari tahu siapa yang seharusnya dipasang di depan. Seorang Bahlil Lahadalia ini nggak perlu sejatinya dipasang di depan. Biarkan dia ini doing the dirty job di belakang. Dirty job, bukan melakukan kejahatan ya, tapi lobby-lobby, ngobrol, meyakinkan. Nah, tapi di depannya ini harus memasang orang-orang seperti Pak Purbaya. Hingga Pak Prabowo memiliki satu kesadaran tentang itu. Bahwa beliau perlu untuk mencitrakan menterinya ini dengan orang-orang seperti Pak Purbaya, maka hal seperti ini masih akan terus terjadi. Terakhir ada tato wajah beliau yang bisa digosok menggunakan air panas. Tapi sebenarnya ini juga salah satu kelemahan pemerintah nggak sih? Maksudnya kan seperti yang kita tahu ya Pak. Iya jelas. Ini kelemahan pemerintah. Tapi kita tahu kan kalau pemerintah saat ini pun ini sejatinya adalah sebuah transisi juga. Saya katakan bahwa Pak Prabowo ini adalah pemerintahan transisi.
menuju ke pemerintahan yang ya anak-anak muda ini katakan riset Indonesia. Yang saya katakan bahwa orang-orang seperti Mas Anies Baswedan ini akan disediakan tempat setelah ini semua dirintis oleh Pak Prabowo ini tadi. Karena jika ini terjadi kemarin, dikala dunia dengan seperti ini, geopolitik ini sangat memanas, maka yang terjadi Indonesia ini akan dijadikan sebuah tempat yang kalau menurut saya ya tadi itu konflik akan diadakan di sini dan hal-hal yang negatif akan bisa saja akan terjadi. Ya maksudnya apakah di kedepannya juga maksudnya seperti yang Mas Denny Darko bilang ya, kan sebenarnya sudah ada sosok Purbaya yang dicintai banyak masyarakat gitu dengan gaya komunikasinya. Maksudnya orang-orang seperti Pak Bahlil ini pun dari zaman Pak Jokowi sebenarnya kan sudah menjadi sorotan masyarakat juga ya, cuman selalu menjadi samsak. Apa enggak sebenarnya ada sesuatu yang harus ditingkatkan lagi, maksudnya secara komunikasi, entah mungkin diberi pelatihan atau seperti apa gitu maksudnya? Kayaknya udah telat ya kalau beri pelatihan ya. Tapi saya pernah mendengarkan beliau ini memberi pemaparan secara langsung di sebuah acara saat beliau ini diundang. Sebenarnya cara memberikan paparannya ini menunjukkan kalau dia ini sangat mengerti tentang apa yang dia kerjakan saat ini. Tapi saat dia harus di depan publik, artinya kan dia harus menchanneling hal-hal yang memang khusus. Secara parsial dia harus menjelaskan sesuatu yang lebih global dan waktu yang cepat dia harus bisa merangkum satu hal. Juga dengan cara yang lebih empatik ini disampaikan, itu sesuatu yang sulit. Maka saya ingin katakan bahwa sejatinya Pak Bahlil ini tidak menjadi menteri, tapi orang di belakang layar. Menterinya digantikan seseorang yang lebih bisa tampil. Maka saya melihat bahwa nanti mungkin di tahun depan beliau ini akan diganti oleh orang yang seperti Pak Purbaya, tapi beliau masih akan tetap berkiprah di belakang layar seperti Pak Jokowi sekarang. Kalau kita bilang juga sebenarnya fenomena kebencian bukan olok-olok terhadap Pak Bahlil ini terjadi paling besarnya itu karena masalah kelangkaan BBM SPBU swasta, karena itu entah kenapa mungkin ada yang menggodok di media sosial atau seperti apa, dan memang masalah BBM di Pertamina yang mungkin kualitasnya belum sebagus itu gitu. Sedangkan kalau kita bilang bisa aja nggak sih mungkin di tahun depan masalah SPBU swasta ini selesai dan pada akhirnya ya masalah Pak Bahlil ini dilupakan begitu aja. Saya kira SPBU swasta ini terimbas juga masalah petrol juga ya. Jadi secara besar ini menyinggung hal-hal yang lainnya. Tapi kalau mengganti beliau ini pun kita harus pertimbangkan hal-hal yang mungkin akan terjadi. Sebenarnya melihat Bahlil ini sama kayak kita melihat Ahmad Sahroni. Beliau pun juga dianggap sebagai godfather, orang yang memulai benar-benar dari bawah, mengetahui letak kapal-kapal tanker yang parkir ini, ada isinya apa dan sebagainya. Sampai akhirnya dia dijadikan ya orang yang mengetahui ini harus diletakkan di mana, ini dialirkan kemana dan sebagainya. Maka ini diisi oleh orang-orang yang memang secara non-formil. Itu nggak bisa disandingkan dengan orang-orang seperti Pak Purbaya. Bahkan Pak Prabowo juga pernah make joke tentang Pak Bahlil yang ini lulusan mana seperti itu. Nah, hal seperti ini yang ya, ini masih ada di Indonesia dan kita memang harus bersabar, tidak bisa secara langsung. Maka untuk kalian semua Gen Y, milenial dan Gen Z, ikutilah kakak-kakak Gen X-mu ini untuk bersabar. Segala sesuatu butuh proses. Kita akan menuju ke sana. Tapi kita harus tahu bahwa kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk kita melakukan ini dengan cara yang cepat dan ngebut, atau kita tidak akan selamat. Apakah kalian termasuk yang setuju oleh pandangan saya? Dan menurut kalian harus seperti apa ke depannya nanti? Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.